75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Halo Sobat Kamsip, kali ini kita membahas mengenai Kali Linux, virtualisasi Linux, dan cara menginstalnya di dalam VirtualBox. Oke, kita lanjut dengan share screen. Oke, ini dia screen-nya. Cara instalasi Kali Linux di VirtualBox. Oke, kita awali dengan pendahuluan yakni Linux dan Kali Linux. Linux adalah sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus. Linus ini merupakan pembuat atau penemu dari Linux pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah GNU atau General Public License, yang dimana Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel 86. Tetapi sering waktu Linux telah diportasi atau dikembangkan lagi dengan ke berbagai arsitektur seperti 64 contohnya, dan lebih banyak sistem operasi lainnya. Gak hanya pada Linux, tapi juga bisa diinstal di Mac dan juga di Windows. Nah, Kali Linux adalah distribusi Linux turunan Debian dan juga penerus dari Backtrack. Mungkin teman-teman yang udah lama berkecimpung di dunia cybersecurity sering atau familiar dengan namanya Backtrack. Nah, yang digunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux memiliki lebih dari 300 tools yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Dan dari segi tampilan, Kali Linux ini memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok, dan ini cukup user friendly ya buat teman-teman yang masih kurang familiar atau kurang terbiasa dengan CLI base seperti itu, atau masih lebih sering mengandalkan GUI seperti itu. Dan ini sangat baik untuk para pemula jika ingin belajar tentang penetrasi. Oke, Kali Linux sama seperti varian lainnya, ini bersifat gratis dan open source, bisa diunduh secara bebas di situs resminya di kali.org. Selain untuk penetrasi testing, Kali Linux juga bisa digunakan untuk research tentunya, untuk forensik, dan juga untuk reverse engineering. Nah, untuk mengetahui fungsi dan fitur dimiliki oleh Kali Linux, lebih lengkap pengguna bisa membaca dokumentasi. Nah, pentingnya teman-teman untuk membaca dokumentasi sebelum terjun menggunakan sesuatu yang ada di internet. Oke, nah virtualisasi, kita ngomong tadi VirtualBox, sekarang kita ngomong dulu sebentar tentang virtualisasi. Jika kita mengenal ada laptop dalam bentuk hardware, nah kita bisa juga mendapatkan tanda petik laptop ataupun komputer tersebut fungsinya dalam bentuk virtual. Jadi kita ingin punya banyak laptop, tapi kita nggak perlu beli banyak laptop. Seperti itulah simpelnya dari virtualisasi, atau bisa dibilang adalah pada praktik ini kita akan melakukan instalasi di VirtualBox. Nah, yang VirtualBox ini dikeluarkan oleh Oracle dengan nama Oracle VM VirtualBox. Adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan tadi jika kita ingin punya banyak laptop di dalam sistem operasi utama. Nah, utama ini adalah laptop kita yang satu ini. Nah, satu biji ini ya. Dalam ilmu komputer, virtualisasi merupakan istilah umum untuk mengacu kepada dibuatnya versi virtual dari sesuatu yang bentuknya fisik. Entah itu tadi virtual komputer ataupun virtual, mungkin anak-anak TKJ sering mendengar namanya VLAN ya, virtual LAN. Nah, keunggulan ataupun positifnya dari kita menggunakan virtualisasi yakni bisa dibongkar pasang sesuka hati, kita bisa install ataupun dapatkan
komputer virtual kita tadi secara sesuka hati, bisa kita matikan juga, bisa kita hilangkan juga sesuka hati kita, lalu speknya bisa kita atur sesuka hati. Namun ini perlu garis bawahi bahwa speknya juga terpengaruh oleh jumlah spek asli dari hardware. Misalnya kita ingin mengalokasikan nanti 2 GB untuk kali Linux kita. Tentu di laptop asli kita itu harus lebih dari 2 GB dimiliki. Ya minimal 4 lah seperti itu. Nah, nggak perlu install ulang sistem operasi utama. Biasanya kita menggunakan Windows, oke, ataupun di Linux, ataupun di macOS seperti itu. Dan kita tentu bisa menggunakan sesuka hati. Nah, oke, kita lanjut langsung aja. Pertama kita install VirtualBox. VirtualBox bisa diperoleh juga secara gratis di dalam di situs resminya virtualbox.org. Kita pilih yang ini, Windows Host, atau kita juga bisa pilih macOS atau Intel Host seperti itu. Jika teman-teman pengguna macOS. Nah, selanjutnya, oh ya, hanya itu tadi nanti diarahkan untuk jika kita menggunakan Windows Host, nanti dikasih file.exe, ya itu diinstal aja seperti biasa, seperti kita menginstal game ataupun menginstal aplikasi lainnya seperti biasa, double klik, oke, lanjut. Nah, di Kali Linux kita tadi buka di website kali.org atau ketik aja di Google Kali Linux download. Oke, kita akan masuk ke ini, halaman ini. Kita pilih dari sekian banyak pilihan ini, kita pilih yang menu virtual machine yang di lingkari merah ini. Nah, yang berwarna hijau ini ya. Nah, kenapa? Karena perbedaan ini dari menu-menu lainnya ini ataupun pilihan varian-varian ini beda fungsinya masing-masing. Misalnya untuk installer ini dia akan memberikan file Kali Linux berbentuk ISO, sedangkan virtual machine ini kita akan diberikan untuk khusus diinstal di VMware ataupun VirtualBox. Dengan formatnya itu nanti .ova seperti itu. Bisa juga diinstal di ini WSL ya, WSL. Dan bahkan juga dia bilang ada di mobile. Nah, tampilan seperti ini. Jika kita tadi pilih di virtual machine ini, nanti kita pilih di VirtualBox karena kita akan menggunakan VirtualBox. Bisa juga kita menggunakan VMware ya, VMware. Untuk gratisnya juga ada VMware, yakni Community Edition atau Workstation dan QEMU. QEMU ini kalau nggak salah dia identik dengan biasa digunakan di GNS3 kalau nggak salah ya. Nah, kita pilih juga ini yang 64 bit atau bisa dicocokkan juga, disesuaikan dengan laptop ataupun komputer teman-teman. Nah, jika memang dia 32 bit, itu silahkan pilih yang 32 bit. Atau jika memang 64, ya ikuti yang 64 bit. Oke. Nah, nanti download seperti ini. Dia akan download Kali Linux 2023 untuk AMD 64. Nah, bentuknya nanti 7-zip ya, 7J gini ya. Yang itu nanti kita ekstrak aja lalu kita dapatkan OVA-nya. Nah, instalasinya tadi kita sudah download ya. Kita anggap kita sudah selesai download VirtualBox untuk Windows. Nah, filenya .exe dan kita dapat file ini, file zip dari Linux OVA. Nah, berikutnya kita buka VirtualBox. Inilah tampilan pertama dari VirtualBox kita, masih kosong. Ada menu file, mesin help. Di sini juga ada menu dan icon, import,
export new add. Seperti itu. Nah, di sini kita pilih import. Nah, ada kemudahan menggunakan file berbentuk .ova dibanding .iso, di mana .ova ini kita tinggal import saja, dalam artian langkahnya lebih sedikit. Seperti itu. Nah, akan ada tampilan seperti ini muncul. Lalu ada icon, ya ini icon yang ini untuk kita mencari atau menggunakan file OVA tadi. Pastikan ya yang file kali Linux .7z tadi kita ekstrak dan kita dapatkan .ova. Lalu kita pilih di bagian icon ini. Nah, jika sudah, nanti akan ada pilihan new ataupun next, lalu finish, dan Kali Linux siap digunakan. Nah, memang untuk langkah-langkahnya tidak akan saya tunjukkan di sini. Itu jika teman-teman memang ada kendala bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nah, kemudian itu untuk spesifikasi tergantung dari teman-teman. Untuk di sini saya menggunakan ya namanya aja. Nama mesinnya adalah Kali Linux ini. Kemudian RAM-nya 4 GB dan lokasinya saya simpan di D ya. Oke, klik finish nanti di situ dan kalinya siap digunakan dan tampilannya seperti ini. Ini tadi di menu sebelah kiri ya, menu sebelah kiri yang ini. Oke. Dan double klik. Oke, kita selesai menggunakannya. Oke, itu aja. Terima kasih. See you. 912 ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road.